Produk Alpine F100 merupakan Hai Audio Lovers, balik lagi bersama Nabila. Nah, Nabila kali ini lagi ada di PT Audio Workshop nih. PT Audio Workshop ini merupakan distributor audio mobil kelas dunia yang namanya tuh udah nggak asing lagi. Ada Vokal, Audison, Peredam Zero, lalu juga Alpine, dan masih banyak lagi. Nah, di samping Nabila sudah ada Pak Wahyu. Pak Wahyu ini merupakan CEO dari PT Audio Workshop. Kalau aku manggilnya kok apa nih enaknya? Wahyu aja. Oh iya, jangan. Enaknya kok aja kali ya, Ya, Kok. boleh. Pak Wahyu, apa kabar nih, Kok? Baik dong, selalu iya. baik. Alhamdulillah. Kok waktu di MS kemarin kita udah pernah ketemu dan Media Audio juga mendapatkan kesempatan untuk meliput secara langsung perdana dari produk Alpine F100. Nah, kebetulan ada di belakang Nabila perangkatnya. Ini merupakan produk keluaran terbaru generasi ketiga dari flagshipnya Alpine. Nah, kemarin pas di YouTube Media Audio banyak banget nih Koh yang nanyain dan penasaran pengen tahu lebih jauh tentang speaker ini. Kita akan tanya lebih jauh nih sama Koh Wahyu. Koh, aku mau tanya, sebenarnya kenalin dulu deh tentang produk Alpine F100 ini ke audio lovers. Oke. Halo semua. Ya, saya terima kasih untuk kesempatannya. Ya mungkin udah sering ya kita bahas mengenai ini, tapi mungkin yang banyak menjadi pertanyaan apa sih F1 ya? Mungkin F1 itu kalau kita bicara dari cikal bakalnya tahun 2000-an dulu ya, itu mereka keluar generasi 1, lengkap ya, dari sebuah head unit, kemudian DSP, amplifier, speaker ya, mereka selalu lengkap itu semua. Nah, kemudian di generasi kedua di tahun-tahun antara 2005 sampai 2010, dan ini generasi ketiga. Jadi sama lengkap juga dengan amplifier, speaker dan lain-lain. Dan produk F1 ini selalu breakthrough. Breakthrough dalam artian setiap kali dia keluarkan itu pasti ada sesuatu yang baru. Di versi 1 itu kalau nggak salah mereka keluarkan yang namanya HDCD. HDCD, jadi dia bisa memainkan format CD yang sudah HDCD ready, ya. Nah, kemudian di versi kedua itu mereka keluarkan yang namanya DTS Neo 6. Jadi dua buah DSP bisa menjadi satu, memainkan home theater tapi menjadi car theater dengan sistem 6.1. Kemudian vakum lama. Nah, tahun 2020 kita ditunjuk jadi agen tunggal menggantikan yang lama. Pada saat itu mereka belum ngomong mengenai adanya produk ini. Ya, terus kemudian di akhir tahun rupanya secara diam-diam dia sudah melakukan prosesnya ya, melakukan prosesnya. Kemudian dia tanya saya, Wahyu, pandangan kamu kalau F1 baru keluar seperti apa? Saya bilang, as usual you need to have a breakthrough. Sekarang ini head unit udah boleh dibilang CD udah obsolete, udah kuno ya. Kemudian file juga saya rasa udah mulai kuno. Iya, udah ditinggalkan. Ya, udah ditinggalkan ya. Masih lah orang pakai, tapi udah dalam artian dunia video, dunia gambar itu udah lebih maju dalam artian adanya YouTube, adanya Spotify. kalau di gambar Netflix, Netflix. Nah, itu udah lebih maju dan orang sudah paham yang namanya bahwa video itu tidak perlu dimiliki, tapi hanya ditonton secara berlangganan. Nah, di suara, kalau anak muda sekarang, zaman anak saya udah kenanya, Pak, coba kita play Spotify. Mereka udah nggak bilang, Pak, ayo kita ke Duta Suara, kita beli kaset, kita beli CD, udah nggak ada ya. Jadi generasi sekarang yang 10 tahun, anak-anak 10 tahun udah nggak ngerti tuh, ngertinya Spotify. Pak, Apple Music, ya kita mau dengerin lagunya. Waduh, kadang-kadang nama bandnya juga kita udah nggak tahu ya. Udah baru-baru semua. Jadi ini yang kita bilang namanya sharing power ya, bahwa sesuatu tidak perlu kita miliki tapi kita menggunakan secara bersama-sama. Nah, saya bilang itu ke orang Alpine dan mereka bilang
Oke, saya bilang, nanti kamu tahu nggak yang baru itu kita sudah tidak memakai backbone-nya sudah bukan file yang disimpan ke dalam USB, tapi kita sudah melihat kepada streaming. Oke. Saya bilang, wow, oke. Itu sesuatu yang bagus. Nah, kemudian mereka buka kartu lagi bahwa mereka kerjasama dengan AK. Saya bilang, oke, keren banget ya. Maksudnya kalau kita lihat kemarin di COC ya, semua itu udah pakai AK semua ya. Jadi saya bilang Alpine itu mau mendengarkan masukan dari masyarakat, dia breakthrough, kemudian dia tahu bahwa sekarang itu ada yang namanya cross border pengguna dari pengguna digital audio player kepada pengguna car audio. Jadi salah satu breakthrough daripada F1 itu seperti itu. Ya. Selain masih banyak lagi breakthrough yang lain yang mungkin nanti akan terkuak ya dengan video ini gitu. Oke, nah yang bikin spesial dari Alpine F1 Status ini kan di Indonesia sendiri dipilih 5 workshop untuk menjual Alpine F1 Status Neo Geo Lovers. Nah, untuk menginstalasi iya, dan menjual. untuk menginstalasi. Nah, menurut Ko Wahyu, apa sih pendapat Ko Wahyu tentang dari build quality Alpine F1 Status? Mereka selalu serius ya, kalau bikin produk yang seperti ini tuh serius. Dan kemudian dia hanya memberikan saya opsi 5. Jadi dengan keterbukaan informasi ini, sekarang ini udah beda dengan zaman dulu. Dimana sekarang ini dia mau tahu siapa yang masang, siapa yang install ini semua. Dan di Indonesia dikasih 5, betul itu 5. Dan di dunia dia cuma mau cari 50 installer di dunia. Dapat saya konfirmasikan bahwa di Singapura mereka nggak pilih, Malaysia mereka nggak pilih. Saya nggak tahu kenapa mereka nggak pilih negara ini. Mungkin karena keterbatasannya di mana? Saya rasa keterbatasannya ada di AK-nya. Jadi oh ya, ini yang tadi disebutkan. AK ini kalau kita lihat biasanya SP1000 atau SP2000 itu lebih besar ya. Nah ini basicnya adalah SP1000M. Ini sekarang susah sekali dicari. Boleh dibilang udah nggak ada ya. Jadi rupanya ini semuanya udah jadi Alpine mungkin. Udah jadi Alpine, jadi saya rasa unit ini meskipun mereka bilang bukan limited edition, saya rasa unit ini cuma ada mungkin 1000 atau 2000 di dunia. Wow. Sehingga karena itu dia hanya mencari 50 dealer di seluruh dunia. Kalau 1000 berarti kan cuma satu dealer jual 20 set. Iya. Nah, apa ya? Di Alpine F1 Status ini kan berbeda, di generasi ketiga ini beda dari yang generasi 1 ke 2. Bedanya itu dari kalau yang 1 2 itu bisa dijual terpisah. Nah, kalau yang di generasi ketiga ini dia harus dijual satu set. Nah, yang bikin aku penasaran, kenapa harus dijual satu set? Apakah ada salah satu perangkat ini yang sebenarnya tuh cocoknya cuma dipasangkan di Alpine F1 Status? Saya katakan ada 3 penyebab. 3 reason kenapa mesti dijual satu set. Satu adalah karena keterbatasan daripada AK tersebut. Ya otomatis kalau misalkan dia punya AK-nya 1000 unit, kemudian orang pada beli AK-nya dengan DSP-nya, dengan head unitnya, nanti yang lainnya kan akan tidak bisa dinikmati oleh orang dong, karena kan jadi tercecer. Kemungkinan kedua adalah tidak bisa dibeli terpisah. Yang pasti adalah bahwa mereka menggunakan satu clock untuk semua. Jadi antara head unit HDS itu dengan ini ya, antara ini HDS ini. Ini head unitnya single DIN ya? Ya, single DIN. Antara HDS ini dengan si DSP, komunikasinya itu menggunakan satu crystal clock. Sehingga antara ini dengan ini memang tidak bisa dipisahkan. Tidak akan jalan kalau tidak ada. Jadi jantungnya ada di DSP. Ya. Yang ketiga itu adalah bahwa ini adalah crème de la crème, jadi yang paling tingginya. Dan dia sudah ngomong bahwa tahun ini mereka akan keluarkan yang namanya Alpine Status, bukan Alpine F1 Status, Alpine Status, di mana di Alpine Status tersebut semuanya bisa dibeli terpisah. Jadi buat Sultan pakainya Alpine F1 Status, buat Raden pakainya Alpine Status. Kira-kira begitu. Jadi bisa untuk semua kalangan lah ya.
Oh iya, iya. Ini kan memang dia tidak banyak. Jadi saya bilang ini atasnya. Kemudian nanti dia keluarin kan Alpine Status. Kita sekarang sedang proses kurasi untuk Alpine Statusnya. Oh, Ya semoga di akhir tahun ini kita sudah lengkap semua. Jadi memang produk Alpine ini memang kalau saya bilang ganti kulit ya, ganti semua totally different. Jadi melenceng sedikit dari Alpine Status bahwa dulu Alpine adalah Alpine Electronics. Oke. Kalau kita baca di websitenya, Alpine Electronics itu pemegang sahamnya adalah salah satunya adalah Alps. Alps itu yang bikin knob, komponen-komponen, potensio dan itu ngetop banget ya buatan Jepang ya. Hampir semua mobil Jepang atau komponen amplifier home theater Jepang itu pasti ada komponen Alps-nya. Nah, beberapa tahun lalu mereka di merge back jadi Alps Alpine. Tentunya begitu di merge back mereka akan ada arahan baru dari Alps harus bagaimana segala macam sehingga produk-produk yang sekarang ada di pasaran itu mulai berbeda dengan yang masa datang. Mungkin DP 653 yang baru ya. Kemudian prosesor yang lama yang bentuknya masih kotak-kotak, pinggirnya abu-abu. Yang baru X800 sudah bentuknya hitam-hitam seperti ini, hitam kemudian ada garnish chrome-nya, semua sudah seperti itu. Jadi produk yang baru ini berbeda dengan produk yang sebelumnya. Jadi setelah sekian tahun mereka merge back ke Alps Alpine, ini zamannya. Ini adalah momentumnya dimulai dari Alpine F100. Saya rasa itu. Tiga hal itu. Nanti dia keluarin namanya Alpine Status. Ditunggu aja nanti. Ditunggu aja ya di first time. Belum tahu kapannya tapi semoga tahun ini kok. Produksi sudah. Ya sekarang lagi proses sertifikasi seperti Bluetooth, IMKG dan lain-lain. Jadi saya rasa kalau lengkap sampai amplifier speaker mungkin sampai akhir tahun. Tapi untuk head unit mungkin Agustus sudah bisa ada di pasaran. Itu harganya di bawah 100 juta. Itu harganya di bawah 100 juta. Iya, oke. Nah, kok kalau misalnya dari bahan sendiri, bahannya beda nggak sih sama yang lainnya? Kalau kita bicara DAP, ya DAP ada bikinan Questyle, ada bikinan Hibi, ada bikinan AK, ada bikinan Vio, dan kita semua setuju bahwa AK adalah one of the best in the world ya. Kita nggak usah ngomong lagi AK itu dalamnya pakai apa lagi, itu nanti akan banyak lagi bahasan-bahasan kecil ya. Kemudian dari pilihan clocknya ini memakai brand namanya Dukulon, kemudian teknologinya adalah oven control clock. Itu kalau kita lihat itu udah high end banget lah oven control clock. Kemudian kita lihat dari kapasitinya gini. Kita tahu bahwa orang yang bilang suara bagus itu standarnya CD. CD itu standarnya 16 bit 44,1 kHz oversampling. Standar high-res Jepang itu adalah 24 bit 96 kali 96 K oversampling. Itu standar high-res. Standar high-res 9624 ini itu ada di Alpine UTX M08. Banyak orang nanya, apa bedanya 08 dan 09? 09 meskipun keluar lebih dahulu, dia mempunyai standar 24 bit 192K. Oke. Satu lipat lebih tinggi daripada standar high-res dunia. Nah, F100 itu standarnya sudah bukan 192, tapi 384. Berarti kalau kita hitung dari standar high-res biasa sudah 4 kali lipat. Kalau standar CD udah 16 atau lebih kali. Jadi dia menyuguhkan sesuatu kapabilitas playback yang sudah jauh daripada yang kita pakai hari ini untuk standar high-res. Nah, di mana kita bisa mendapatkan file yang demikian tinggi? Tidak mudah. Yang banyak kita ketemukan di pasaran filenya adalah 9624. Oke. Kalau kita beli Norah Jones, mungkin kita bisa ketemu yang 19224. Tapi 384 itu jarang sekali. Jadi you buy the future. Ini kita beli masa depan. Kita bukan beli sesuatu yang
Ya mungkin kalau Anda beli F1 ini mungkin sampai dengan 5 tahun ke depan ini masih mumpuni. Masih akan tidak akan out of date. Terus-terusan eksis lah ya. Ya, masih dengan eksis. perangkat yang Karena digunakan. yang tadi saya bilang bahwa pilihan teknologi tinggi. Kalau kita lihat dari teknologi amplifiernya D-Class, oke lah, D-Class itu udah umum sekarang ya. Kalau kita lihat teknologi speakernya, mereka menggunakan CRP, Carbon Reinforced Plastic. Itu teknologi yang dia punya dari zaman dulu, dia masih pakai terus. Ya. Emang beda kok sama yang paper dari segi suara? Teknologi speaker itu macam-macam, termasuk beliefnya. Kalau kita mau bicara orang Jerman, maka mereka berkata bahwa sebuah speaker itu kalau kita bilang berhenti harus berhenti, jalan harus jalan, ya kan, Jerman tech ya. Jadi kalau bisa bikin tikungan tuh ya harus benar-benar 90 derajat siku-siku gitu ya. Tidak boleh ada sedikit geser, nggak boleh gitu ya. Tapi kalau kita ngomong orang Itali beda lagi. Orang Itali bilang suara itu bukan sesuatu yang eksak, itu harus merdu. Ya makanya kalau Anda ke Itali lihat bangunan sampai di tikungan dia nggak belok, dia muter-muter dulu di ujung gini. Baru dia belok, bener ya? Ya, dimana pilar-pilar di Itali di Rome itu pasti ujungnya bulat-bulat gitu. Ya, ini beda aja. Kalau Jerman masih set. Nah, kalau Jepang Lebih bagaimana? ya Kalau Jepang bagaimana? Tergantung. Jepang yang mana? Kalau Jepangnya yang orang tua, demennya paper. Kalau yang high tech, demennya high tech ya udah pasti melibatkan karbon lah, Kevlar lah, seramik lah, macam-macam lah. Jadi kita jadi agen banyak brand, ya masing-masing belief punya mazhabnya sendiri-sendiri. Nah, kalau Indonesia sendiri, menurut Ko Wahyu? Indonesia belum punya satu, saya rasa bukan Indonesia gimana, baik orang Jepang pun ada yang berkata bahwa paper is the best, power tabung is the best, ya. Tapi ada juga orang Jepang yang berkata, oh no, amplifier harus D-Class, harus high efficient dan speaker harus stiff begini. Jadi selalu akan ada dua sisi mata uang, di mana ada satu mata uang yang berkata maunya kebiasaan, ya. Ada yang satu lagi yang menujunya ke teknologi tinggi. Jadi memang selalu ada. Tapi F1 ini adanya selalu di track yang teknologi tinggi. Yes, teknologi tinggi. Oke, Audio Lovers. Jadi satu set perangkat Alpine F1 100 ini udah kita tahu harganya 500.500.000 kok. Iya, nah, betul. Dengan harga segitu, ada nggak sih yang kayak ini harus special treatment nih buat Audio Lovers yang khususnya dari segi penanganan speakernya atau gimana nya itu kok? 500.500.000 itu untuk satu perangkat, satu set perangkat ya. Itu kalau dibilang mahal sekali, masih ada yang lebih mahal, masih banyak yang lebih mahal. Bahkan dari barang-barang yang kita distribusikan ada yang satu set dari merek yang lain tuh bisa sama dengan ini gitu ya, sama dengan ini. Jadi mahal itu relatif, murah itu juga relatif. Tapi yang disuguhkan oleh F1 ini adalah sesuatu yang seperti instan high end. Oke. Kalau kamu mau bagus, mau nggak pusing, ini paketnya udah disediakan. Betul. Gitu. Udah pasti kalau saya bilang 99% tidak mungkin mengecewakan. Kemudian yang saya lihat lagi, yang menarik daripada ini adalah bahwa mereka menggunakan sesuatu yang saya bilang teknologinya disesuaikan dengan di mobil. Contoh ya. Ini. Oke. Size daripada mid-range-nya itu unik. Ini cuman 2 buku telunjuk saya nih. Artinya cuma 5 cm. Ya, 3 jari tuh 5 cm. Kecil sekali. Kenapa? Dia tahu ini kalau dipasang di mobil-mobil Jepang, misalkan kayak Alphard, Camry, ya, itu space yang ada di pojok-pojok itu memang cuma sebesar ini. Kemudian kalau ini dibikinin pilar, dia udah membayangkan kira-kira blind spotnya seperti apa. Jadi nggak makan tempat. Betul.
Size-nya tuh dibikin memang udah 2 inch itu kalau bagi saya cukup banget. Kita bikin Domination pertama tuh F50 itu 2 in lebih sedikit. Ini lebih kecil. Ya, jadi dia sudah pikirkan ini. Terus kemudian high resolution juga diartikan sebagai tambahan Twitter biasanya, ya kan? Kalau di dia enggak. Dia menggunakan teknologi yang namanya ring radiator. Nah, teknologi ring radiator itu mempunyai impact bahwa high frekuensinya itu lebih extend sampai 40.000. Sehingga kalau produk high res lain dia menambahkan Twitter menjadi 4-way, di Alpine dari generasi kedua mereka menggunakan ring radiator. Tujuannya apa? Tujuannya supaya high res itu bisa didapatkan dari Twitter saja. Gitu. Jadi contoh lah ini 2. Ini contoh bahwa dia itu adaptif dengan perkembangan dan dia tahu gitu apa yang diperlukan oleh mobil-mobil modern. Ketiga, yang saya juga menarik adalah bahwa high end sound tidak serta-merta berarti Anda harus mengganti head unit. Yeah. Dia tahu bahwa mobil-mobil sekarang Lexus, most of Hyundai, most of Mercedes, BMW, Anda nggak bisa ganti head unitnya. Artinya Anda harus terima bahwa mobil tersebut nggak bisa diganti head unit. Jadi bagaimana? Dia buatlah satu kita bilang namanya ini back to the future. Kenapa back to the future? Karena zaman dulu saya bekerja tahun-tahun 92 ya, saya bekerja di toko audio itu, kita kalau pasang CD changer gitu ya, kita pakai yang namanya Commander. Karena tape-tape zaman dulu itu belum bisa CD, kita pakai Commander. Jadi Commander bentuknya dulu kecil begini ya. Pencetan gini. Ada juga yang bentuknya begini panjang, tapi kebanyakan yang kecil gini. Kemudian nyambung ke CD. Nah, ini menjadi player, orang bisa dengar suara CD di mobil dulu gitu. Nah, sekarang balik lagi. Juga sama nih. Cuman apa yang dikomen sama dia? Yang dikomen sama dia adalah DAP, bukan CD ya. Bentuknya juga tipis gitu. Jadi memang ini didesain bukan untuk menggantikan head unit mobil. Jadi ini bukan head unit, tapi namanya add-on player. Di mana kita pasang ini? Bisa di sun visor di atas, tempat kacamata ya, atau ada konsol tengah di bawah. Jadi ini salah satu yang saya bilang mereka adaptif dengan kebutuhan high end hari ini. Nggak mungkin orang di Lexus ganti head unit atau di Mercedes ganti head unit, tapi dia mau suaranya bagus. Ini solusinya. Player gitu. Ya, player jadi, tambahan. Jadi saya bilang banyak breakthrough yang mereka lakukan. Oke. Gitu. Jadi bisa jadi salah satu ciri khas dari Alpine F1 kok. Banyak unit. Jadi unit dia yang baru nanti selain tentunya kalian kan kalau ngeliput ya ke merek-merek lain pasti Anda tahu dah yang namanya ICE, in-car entertainment ya. Iya, tahu. 7 in ya, 9 in, 10, 9 in floating ya, 11 in, 10 in floating gitu kan, yang model hanging kayak di Mercy gitu ya. Keluar di dashboard gitu. Terus kemudian ada lagi yang namanya single din, tape zaman dulu yang 1 din doang gitu ya. Nah, Alpine punya satu namanya add-on player. Add-on player itu ada di UTX 008, 006 nanti yang baru, kemudian Alpine status yang baru, termasuk juga yang ini. Jadi ini yang disebut add-on player ini nanti menjadi satu jenis source yang baru di mobil. Bentuknya begini, kalau nggak setengah, terpisah kok. Dia selalu akan dipasang di mobil yang head unitnya tidak bisa diganti. Gitu. Jadi sifatnya adalah additional player. Udah ada, saya rasa ke depan kita akan punya 008, 006, Alpine status baru, 009 yang lama. Ini berarti ada 5 seri baru yang add-on player. Ini mungkin yang di merek lain mungkin yang tidak terlihat ya. Saya nggak bilang nggak ada, tapi tidak terlihat oleh saya gitu. Kalau harganya kira-kira berapa kok? Sorry?
Itu harganya kira-kira berapa kalau Yang beli? Alpine 100 Iya. satu perangkat 100 jutaan. Kalau 08 add-on playernya kira-kira sekitar 14 jutaan. 06 nanti lebih murah lagi. Jadi dia punya konsep memang orang-orang yang tidak bisa ganti head unit, mobil-mobil Eropa, mobil-mobil Korea, mereka akan perginya ke add-on player. Bahkan sekarang misalkan kayak Innova baru deh, itu head unitnya udah bagus banget, ya. Ya mungkin kalau dia ganti Android head unit beda ya, tapi kalau diganti ke floating Alpine ya itu mungkin agak-agak, wah kenapa harus diganti gitu? Karena pakai add-on player aja udah cukup. Oke. Nah, Ko Wahyu, kalau misalnya kita bahas tentang speaker iPhone 1, sebenarnya genre musik apa sih yang mereka cocoknya tuh genre musik yang seperti apa? Kalau saya bilang suatu sistem yang bagus itu artinya dia itu seperti seorang tukang masak yang bagus. Artinya gini, sistem itu atau tukang masak itu atau restoran itu bisa memasak semua masakan yang diinginkan oleh Yang musik makan. itu tadi, ya. Jadi apakah dia harus kenceng bassnya, ya, mungkin banyak garamnya, apakah dia harus pedesnya cekit-cekit atau gimana gitu ya. Itu saya bilang bahwa suatu sistem high end, high resolution itu bisa menangkap, bisa mereproduksi itu semua. Balik lagi, sistem yang bagus itu baru 40% daripada kenyataan di lapangan apa yang akan terjadi, karena di situ masih ada instalasi dan ada tuning. Tuning, ya, 30% lagi instalasi, 30% lagi tuning, atau bahkan ada yang berkata bahwa alat 30%, instalasi 30%, tuningnya 40%. Tapi saya setuju bahwa suara yang bagus itu terdiri daripada 3 hal. Bahannya bagus, makanan ya, makanan enak, bahannya bagus, ya kan? Kemudian kalau di kita instalasinya harus bagus, instalasi bagus, tuningnya harus bagus. Tuning mungkin ya tukang setelnya harus bagus. Pasang ya mungkin tukang, kalau itu bukan tukang masak, mungkin bagaimana meracik resepnya harus bagus. Jadi samalah kita mau bikin masakan bagus atau mau bikin satu sistem bagus itu selalu terdiri 3 hal. Bahan, resep, yang masak. Kalau di car audio, bahan, produk, instalasi, dan yang setel. Gitu. Yang penting sesuai dengan karakter dari si pemilik mobilnya. Yep. Dan di situ ada edukasi sebenarnya. Oh iya. Bahwa suara itu bukan, maksudnya gini, suara itu at the end adalah cuma ada 2, benar atau tidak benar. Kalau sistem sudah benar, baru kita bicara karakter. Kalau sistem udah benar, baru kita bicara, oh ini suaranya nih gemuk, mellow, ya ini suaranya stiff, tikungan. Tapi setelah benar, saya selalu bilang, benar dulu, baru kita bicara mengenai warna. Karakter. Jangan bicara warna karakter kalau suaranya belum benar. Ko Wahyu, kenapa pecinta audio high-end itu perlu memilih Alpine F1 Status? Ini kesempatan yang nggak datang tiap tahun. Oke. Ya? Betul. Ini kesempatan bukan datang tiap tahun. Kamu punya duit, belum tentu kamu bisa beli. Saking langkanya tuh audio lapis. Jadi kenapa mesti kamu mesti beli? Saya mungkin berkata kenapa kamu nggak beli kalau kamu punya uang. dan kebetulan udah ada pemesanan juga ya kok nanti dipasang. Saya sudah secara korporasi ya, kita sudah jual 2 unit oleh 1 bengkel. Tapi saya juga pegang promise, kita memegang promise dalam artian ada permintaan dari dealer kita. Waduh, ini speakernya depan 3-way doang, subwoofer. Kalau orang duduk belakang bagaimana gitu ya? Kita ini kan pada dasarnya kan bukan hanya importir doang nih. Kita kan dulunya kan audio workshop adalah institusi, sekolah, research, departemen dan lain-lain. Saya katakan bisa. Sistem ini bisa dioptimalkan sampai 3-way front, rear fill, front sub,
rear sub. Dengan menggunakan DSP yang sama, kalau misalnya dia mau front sub rear sub, mungkin dia menggunakan satu buah amplifier eksternal. Tapi DSP-nya tetap satu. Okay. Kalau ke rear fill aja, itu mah gampang lah istilahnya. Saya udah ngomong sama Jepang ya. Saya udah ngomong sama Jepang ya. Jepang contohnya, kamu sanggup bikin filternya? Gampang itu saya bilang. Bisa itu mah. Jadi beli aja dulu ya, nanti Indonesia punya F1 setup itu menjadi ada 3 macam daripada yang Jepang kasih cuman 3-way plus sub. Dan itu kalau kita sudah bikin begitu artinya ini menjadi lebih broad. Bukan hanya mobil high-end tapi orang-orang yang mau dengar suara depan ada rear fill segala macam bisa dipenuhin. Dan itu nanti kita akan proven ya. Jadi maksudnya nanti kita pasang di mobil yang kedua mungkin ya. Itu kita akan pasang 3-way front dengan rear fill. Oke, nanti Audio Lovers bisa juga langsung cek demo mobilnya ya, Ko? Ya, semoga nanti di GIAS kita punya demo mobilnya. Tunggu di ya. GIAS di bulan semoga Juli, di bulan Agustus 8. Ya? Iya, bulan Agustus nanti PT Audio Workshop itu akan juga ikut serta dalam GIAS nanti. Semoga. Iya, semoga. Nanti Audio Lovers yang penasaran sama suara dari Alpine F1 100 bisa langsung ke sana. Nah, Ko Wahyu, terakhir nih, ada pesan nggak sih buat para audiophile di Indonesia? Kita punya ekosistem audio mobil yang bagus banget, ya. Sistem pertandingan, informasi, pendidikan. Kita punya lembaga kompetisi ada 6 atau 7 sekarang ya, atau mungkin 8. 6. Oh, sekarang ada Rai juga sekarang. Oh, ada Rai ya? Iya, makanya saya bilang Okay. Indonesia yang paling dinamis. Dan hebatnya lagi di antara semua asosiasi itu tidak ada yang berusaha mematikan satu sama lain. Jadi saling menghidupin. Ya? Itu yang hebat. Dalam artian itu yang membuat industri kita tumbuh. Kenapa Indonesia dipilih untuk jualan F1? Ya itu karena kita salah satu flagshipnya di dunia. Di dunia flagshipnya adalah Indonesia. Jadi jangan kaget, mungkin orang berkata orang Eropa enggak, Indonesia itu one of the best in the world. Jadi buat para pemain high-end atau hobiis car audio, Anda udah di jalur yang tepat, di negara yang tepat, di negara yang installernya paling banyak mengerti mengenai teknis car audio. Saya yakinkan itu, pasti. Jadi harus berbangga justru ya, Ko. Oh iya. Jadi justru tempatnya di sinilah mereka bisa berkarya justru dengan karena kan maksudnya kontes-kontes audio kan juga semakin berkembang. Mereka diwadahi dengan 6 kontes audio mobil tadi, udah 7 malah kata. 7, sama 7 mungkin. Iya. Oke, itu aja Ko Wahyu. Thank you ya atas kesempatannya buat Media Audio. Semoga PT Audio Workshop terus memberikan inspirasi buat para pecinta audio mobil, para installer dan yang lainnya. Thank you Ko Wahyu. Thank you buat Media Audio. Oke, Audio Lovers, selesai sudah video kali ini. Jangan lupa dukung terus Media Audio dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya sebelah kanan biar kamu gak ketinggalan informasi dari Media Audio. Nabila pamit, Ko Wahyu pamit. Pamit dulu. Dadah.